Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh jamaah Masjid Al-Insan rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini para jamaah menjelang Idul Adha mengingatkan kembali belajar tentang fikih kurban, baik permasalahan-permasalahannya ataupun realitas yang terjadi. Yang pertama, para jamaah yang dibahas adalah taksim lahmil udhiyah, cara pembagian daging kurban. Yang pertama, dalam kitab Bada'i'us Shana'i', juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj, juga dalam kitab Matalib Ulin Nuha, 4 mazhab sepakat bahwa kurban itu afdolnya adalah dibagi 3. Afdolnya, Pak, istimewanya sesuai dengan yang Allah perintahkan, juga kemudian sesuai dengan tata cara pembagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibagi 3 itu, yang pertama buat mudhohi, orang yang kurban. Tapi para jamaah yang kurban ini hak makan, Pak. Sehingga kemudian karena hak makan, lil akli, untuk makan, an ya'kula, karena hak makan berarti bukan hak milik, Pak. Sehingga kalau yang kurban dapat daging kurban, itu tidak boleh dijual. Seperti itu. Karena apa? Bukan miliknya, hanya hak makan. Seperti itu. Jadi Allah hanya mengizinkan dia makan, bukan memiliki kembali. Alasannya apa? Karena sudah dikurbankan, dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ayat Qur'annya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta-onta itu kami jadikan buat kalian sebagai sya'airillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, maksud tanda-tanda kebesaran Allah itu untuk dikurbankan,
Maksud untuk dikurbankan itu diserahkan, Pak. Sehingga tidak memiliki hewan tersebut lagi karena sudah diserahkan ke Allah. Doanya juga hafalkan ya Pak ya. Allahumma hadza minka. Ada riwayat walaka, ada riwayat wa ilaika. Itu maknanya walaka atau wa ilaika tuh hewan ini aku persembahkan kepada engkau ya Allah. Berarti yang kurban sudah tidak memiliki, Pak. Cuman karena kata Allah fa idza wajabat junubuha, kalau sudah roboh fakulu minha. Kalian yang kurban makanlah, sehingga punya hak makan para jamaah. Jadi dia hanya ngambil untuk makan dirinya dan keluarganya. Sisanya dibagikan. Nah, kalau zaman sekarang yang bagiin panitia, maka hasil hukumnya gimana? Yang kurban nggak boleh bagiin buat tetangganya, Pak. Kenapa? Karena yang kurban tidak punya hak membagi. Hak membaginya sudah diserahkan ke siapa? Panitia. Berarti dia haknya cuman hak makan. Di situ. Sehingga kalau misalkan kemudian ini sih kasus-kasus saja ya Pak, realitas. Kadang kulit diserahkan ke yang kurban, sama yang kurban dihadiahkan buat yang motong, atau dihadiahkan ke siapa kayak gitu. Bahkan dihadiahkan ke masjid kadang Pak, yang bukan orang. Itu kesalahannya di mana? Kesalahannya menganggap pengurban ini masih memiliki daging hewan kurbannya. Padahal sudah dipersembahkan kepada Allah. Sehingga bolehnya cuman untuk makan. Disimpan boleh intikhor. Cukup jelas ya Pak? Mudah-mudahan. Jadi yang kurban cuman punya hak makan. Ini cerita dikit Pak. Saya gini-gini kan Pak, ya orang kadang nganggap saya ustadz Pak, sehingga diminta ngajar. Nah karena diminta ngajar biasanya dapat jatah daging kurban tuh Pak, dari beberapa masjid, termasuk dari Al-Insan ini. Tahun-tahun lalu ya saya alhamdulillah kurban Pak di tempat kampung saya itu. Nah karena banyak, jadi kan otomatis kalau disimpan pun ya juga nggak cukup, maka solusinya dibagi-bagiin Pak. Nah saya ngomong ke istri saya tuh, saya bilang mana daging hewan kurban saya yang hasil dari masjid terdekat, ini simpen ya, tandain, jangan dikasih ke orang. Kenapa? Karena itu bukan milik saya Pak, hak makan saya dan keluarga. Proses pembagiannya sudah dikasihkan ke siapa? Panitia. Seperti itu. Yang dari orang-orang, yang dari masjid, dari apa yang dikirimin itu, ya dibagi-bagiin, itu kan hak saya, hak milik saya. Dapat saya sebagai mustahik. Mustahik itu apa namanya? Yang berhak. Yang memiliki hak, itu namanya mustahik. Kalau sudah hak saya, terserah saya, mau saya jual boleh, mau saya kasihkan ke orang lain boleh. Tapi yang kurban bukan mustahik para jamaah, hanya akil. Boleh dia dan keluarganya itu hanya untuk makan. Seperti itu. Dan
Itu pun para jamaah ya makannya tuh sunnah, Pak. Sehingga kalau bisa kurbannya sapi, ya makan daging kurbannya yang sapi, jangan minta kambing ke panitianya. Kurbannya kambing, ya ngambil daging kurbannya dia biar dimakan, jangan minta sapi. Bisa dipahami insya Allah ya Pak ya. Nah baik. Kemudian para jamaah yang kedua ya Pak, disodakohkan kepada fakir miskin. Ya, para jamaah, tapi fakir miskin siapa Pak? Tetangga yang terdekat dulu, menjauh. Nanti ada babnya ya Pak. Perbedaan pendapat ulama terkait tidak boleh dikirim ke tempat jauh daging kurban itu. Ya nanti para jamaah. Nah, yang ketiga dihadiahkan ke orang kaya. Jadi kurban itu tiga-tiganya semuanya dapat. Yang kurban makan, orang kaya juga makan, orang miskin juga makan. Cuman bedanya kalau yang kurban bukan hak milik, tapi hak makan. Ya, seperti itu. Apa alasannya hak makan atau dalilnya? Dua. Satu, ya, Allah berfirman hewan kurban itu sudah dipersembahkan, dijadikan sebagai sa'airillah. Berarti sudah tidak memiliki. Yang kedua, doa kurban dari Rasul. Allahumma hadza minka walaka atau wa ilaika. Jadi dengan jelas yang pengurban mengatakan hewan ini aku persembahkan. Seperti itu. Berarti kalau sudah dipersembahkan, dikasihkan, ya bukan hak milik dia. Di situ para jamaah. Terus tetangga-tetangga yang kaya dikasih, yang miskin dikasih. Kalau non muslim ada khilafiyah para jamaah. Jumhur mengatakan boleh Pak. Non muslim. Ya, selain mazhab Syafi'i, jumhur itu. Alasannya apa? Di surah Al-Mumtahanah ya, Allah berfirman ayat 8 itu antabarruhum. Orang non muslim sekitar kita itu kalian berbuat baiklah. Salah satu berbuat baiknya kepada apa? Dengan membagikan daging kurban. Tapi di mazhab Syafi'i haram Pak. Bisa menyebabkan tidak sah kalau hewan kurban dibagikan kepada non muslim. Kenapa? Alasannya hewan kurban itu hewan yang dipersembahkan untuk perayaan umat Islam, yaitu Idul Adha. Makanya hewan kurbannya namanya udhiyah. Idul Adha itu hari raya kurban. Itu hari rayanya umat Islam. Yang merayakan siapa? Umat Islam. Fasilitasnya hewan kurban. Maka diberikan buat yang merayakan saja. Itu versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu. Ya dicari saja gimana maslahatnya. Kalau maslahatnya non muslim kira-kira perlu dikasih buat guyub, ya ambil pendapat jumhur 3 mazhab. Maliki, Syafi'i, Hambali sama Hanafi. Tapi kalau kira-kira tidak ada urgensinya ya Pak, biasa saja, sebaiknya sih lebih pilih yang haram karena lebih hati-hati. Seperti itu. Bisa dipahami ya para jamaah. Nah baik. Nah, bagaimana kalau dikasihkan semua? Disodakohkan. Ya disodakohkan, dihadiahkan. Jadi yang kurbannya nggak ikut
makan. Itu jaza, boleh Pak. Tapi tidak afdol. Kenapa? Karena afdolnya apa? Makan. Seperti itu. Sehingga dibagi 3. Kalau udah saya nggak makan deh, kasihkan aja semuanya. Atur panitia. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena hewan kurban ini ya, sudah dipersembahkan untuk tanda-tanda kebesaran Allah. Dijadikan, bukan dipersembahkan. Dan dipersembahkan kepada Allah. Ya, seperti itu. Tapi kenapa tidak afdol? Karena mengabaikan perintah Allah yang suruh apa? Makan. Yang fakulu minha. Sama mengabaikan pembagian cara Rasulullah. Yaitu apa? Dibagi 3 buat Rasul dan keluarganya. Makan buat orang kaya sama fakir miskin. Nah, di situ tuh para jamaah. Tapi bolehnya boleh. Seperti itu. Kenapa? Karena perintahnya sunnah, bukan perintah wajib. Dari mana perintah sunnahnya? Hewannya udah dipersembahkan kok. Oh berarti ngelawan Quran? Enggak. Yang bolehin Qurannya. Cuman Qurannya mensunnahkan agar dia makan. Di situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hadis Nabi ya Pak. Itu hukum tuh. Nah, terkadang perdebatan orang tuh ya problemnya salah satunya salah paham Pak. Dan makanlah. Ini perintah Allah, berarti menyelisihi. Tidak semua perintah itu wajib. Rasul makan, berarti menyelisihi yang Rasul makan. Tidak semua yang Rasul lakukan itu wajib dilakukan Pak. Kalau yang Rasul lakukan wajib dilakukan, repot juga para jamaah. Nggak kuat kitanya Pak. Rasul itu nggak pernah ninggalin sholat witir. Ya kita kadang witir, kadang enggak. Nggak pernah ninggalin sholat tahajud. Kita kadang sholat tahajud, kadang enggak. Ya syukur-syukur banyak tahajudnya. Maka faham fikih itu penting para jamaah. Ya, seperti itu. Karena kalau tidak faham fikih, hadisnya benar, Qurannya benar, pahamnya yang salah Pak. Sehingga ujungnya ngaku umat Rasulullah padahal nyelewengin ajaran Rasulullah. Itu problemnya tuh. Seperti zaman dulu disebut kalau dalam akidah tuh namanya karomiyah Pak. Seperti itu. Kalau dalam fikih itu namanya zohiriyah. Seperti itu. Nah, dianggap pendapatnya tidak dianggap, apa ya bahasanya? Jadi pendapat mereka itu tidak dianggap. Kenapa? Ya, karena tidak melalui jalur pemahaman yang benar. Seperti itu para jamaah. Ya, salah satunya di mazhab Zohiri itu apa tuh ya? Saya nggak begitu menguasai sih. Pokoknya banyak fatwa anehnya lah. Seperti itu. Tapi ada apa? Ada ininya, ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Seperti itu. Nah, yaitu sih cerita saja ya para jamaah, agar kemudian belajarlah Quran hadis lewat jalur para ulama, kecuali kitanya ulama. Seperti itu. Nah, ini dalilnya ya para jamaah. Dalil yang atasnya ini Pak dan unta kami jadikan buat kalian sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Itu dalil bolehnya apa?
makan, boleh tidak makan, dikasihkan semua tuh. Tapi karena Allah mengatakan kalau sudah roboh kalian yang kurban makan ya, gitu, mudah ini. Maka sunnah apa? Makan. Seperti itu. Sisanya kasih makan orang yang qani. Qani itu qanaah. Qanaah itu cukup Pak, kaya Pak. Jadi kalau nggak dikasih juga nggak ngerutu. Nah, kalau mu'tar itu mutasawil, yang kalau kemudian belum dikasih aja udah ngantri itu Pak, saking butuhnya ya. Tapi ini lingkup jiron, lingkup penduduk setempat. Kalau ini hadis ya, Hasan, riwayat Imam Abu Musa Al-Asfihani ya, dalam kitab Al-Wazoif ya para jamaah. Ibnu Abbas cerita tentang sifat ya kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibagi 3. Untuk makan, ini hak makan Rasul dan keluarganya, makan ya Pak. Kalau memberi makan, memberi makan tetangganya yang kaya 1/3 dan memberi makan fakir. 1/3 ini kalau buat mudohi maksimal ya Pak, jangan melebihi 1/3. Nanti kalau kata orang kampung saya, kalau ngambilnya lebih dari 1/3 namanya mayoran Pak. Mayoran tahu nggak Pak? Hanya buat makan-makan dia dan keluarganya tuh. Mana yang dipersembahkan? Seperti itu. Baik, nah ini naklul udhiyah, mindahin pembagian daging hewan kurban para jamaah. Lah kok kurang kecil ya Pak, nggak apa-apa dah. Mazhab Abu Hanifah ya Pak, daging kurban dipindahkan ke daerah lain tuh hukumnya makruh. Mazhab Imam Abu Hanifah. Jumhur haram Pak. Ngeri juga kan. Tapi ada batasnya, masafatul qasar, jarak safar tuh yang 88 km atau 82 km. Kemana tuh berarti ya Pak? Subang kali ya kalau dari sini ya. Purwakarta ya, seperti itu. Nah itu tidak boleh dipindahkan lebih jauh dari itu. Boleh nggak dipindahin? Boleh, tapi ada satu syarat ya, atau 2 syarat yang ahli wajibnya tercukupi, yang daerah sana sangat membutuhkan. Seperti itu. Tapi pengen ke sana dulu, kasih aja dulu sininya, biar jadi hak milik. Baru yang sudah hak milik disodakokan. Kalau sodakokan nggak mesti ini. Seperti itu para jamaah. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah lebih ringan ya Pak. Mazhab Imam Abu Hanifah makruh sehingga kurbannya tetap sah, cuman tidak afdol. Ya. Apa alasannya kemudian jarak safar para jamaah? Kadang kayak gini tuh kurang dingehin orang Pak. Seperti itu. Karena kalau jaraknya tidak melebihi safar namanya mukim. Berarti masih satu kampung tuh Pak. Tapi kalau sudah melebihi jarak safar, perjalanannya disebut apa? Musafir, berarti sudah lain daerah tuh. Seperti itu. Tapi lain daerah juga boleh, asal
sangat membutuhkan. Nah, kalau dagingnya saja dijauh-jauhin ke sana, khilafiyah ya Pak. Terus kurbannya jauh, ya boleh sih sebenarnya kurbannya jauh Pak. Cuman ya sebaiknya di lingkungan dia bisa hadir. Ya, para jamaah. Kalau lagi pulang kampung ya hadir di sana. Cuman kan kadang kondisi menyebabkan fatwa berubah-ubah ya Pak. Yang paling saklek saja para jamaah. Hadyun tahu ya Pak? Dam orang haji itu kan hadiyam balighul Ka'bah. Dari zaman Rasulullah sampai belakangan ini sepakat Pak, hadyun tuh nggak boleh keluar dari tanah haram. Kalau keluar dari tanah haram tidak sah. Itu hadyun. Zaman sekarang, karena saking banyaknya kan, Saudi yang ngeluarin fatwa, Indonesia yang ngeluarin fatwa. Kurang paham tapi saya Pak, belum baca fatwanya. Tentang apa? Tentang hadyun, kurbannya orang haji itu yang dilakukan di luar Mekah. Seperti itu, yaitu namanya realitas kontemporer ya Pak, realitas zaman-zaman sekarang, sehingga sisi maslahatnya tuh lebih dikedepankan. Namanya istihsan, makanya ada zakat profesi, ada apa ya, karena realitas kontemporer itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, fatwa-fatwa kayak gitu tuh sebenarnya sih meringankan buat kita ya para jamaah, bahwa ya fikih itu luas kayak gitu. Tapi dalilnya nggak kuat, ya nggak apa-apa lah, barangkali. Yang penting kan bukan kitanya yang tanggung jawab seperti itu. Barangkali ada darurat keadaan yang mengharuskan seperti itu. Jadi punya solusi para jamaah. Seperti itu. Sampai di fatwa-fatwa modern itu, bunga utang bank saja ada yang menghalalkan itu Pak. Bukan ribanya ya, tapi menganggap tidak riba. Yaitu realitas kontemporer semacam itu. Ya, pikiran para ulama. Baik. Nah, yang jadi sumber ya para jamaah bahwa Rasulullah itu ketika berkurban yang dikasihkan siapa? Para tetangga Pak, baik yang fakir miskin ataupun orang kaya, orang sekitar lah, sama-sama merayakan. Kan lucu juga kalau hari raya Idul Adhanya di sini, terus kemudian tetangganya nggak dapat gitu Pak. Silahkan. Boleh tidak? Ada dalilnya tidak? Bila kita berkurban orang yang sudah tiada. Oh baik, para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah ya. Ada dua mazhab ya Pak. Perbedaannya sih di cara memahami dalil. Yang membolehkan dan yang tidak membolehkan kurban untuk almarhum. Satu mazhab diantaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan kurban untuk almarhum itu tidak sah. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah satu, tidak ada dalil yang kemudian menunjukkan secara jelas ya Pak, kurban untuk almarhum. Ada dalil Ali berkurban untuk Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, itu hadisnya mungkar.
Seperti itu. Ada dalil hadis sahih Rasulullah ya, bahwa kurbannya Rasul itu untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya dan umatnya yang tidak berkurban. Nah, kalau di mazhab Syafi'i umatnya yang tidak berkurban itu yang masih hidup, bukan setelah wafat. Jadi dia nggak mampu kurban, sudah dikurbanin sama Rasulullah. Kalau sudah wafat ya selesai, dia sudah tidak punya kewajiban berkurban, kesunahan berkurban. Yang ketiga ayatnya, kurban itu adalah pengorbanan, aku persembahkan. Lah sudah meninggal kok masih disuruh berkorban aja. Baik, sampai titik sini maka kurban buat almarhum atau almarhumah tidak sah. Di mazhab Imam Malik kurban untuk almarhum almarhumah itu sah Pak, boleh. Dengan dua dalil. Seperti itu. Satu dalil, kurban itu ibadah mirip sodako, memberikan. Sodako itu sepakat seluruh ulama, ada banyak hadis. Sodako yang pahalanya dikirimkan untuk orang meninggal itu ijma nyampe. Ya, Pak. Bukan sodako jariah, bukan. Kalau sodako jariah sih amalnya dia. Sodako biasa tuh Pak, tanpa hubungan kerabat. Seperti itu. Misalnya ada orang sodako, pahalanya dikirimkan buat gurunya yang sudah meninggal, itu sampai. Itu ijma. Hadisnya ada Bukhari, Muslim, banyak lah hadis tentang sodako itu. Yang kemudian sodako atas nama orang lain. Kurban dianggapnya mirip sodako karena sama-sama memberi. Maka kurban buat atas nama almarhum atau orang yang sudah meninggal boleh. Seperti itu. Dalil yang kedua Pak, yang kurbannya Rasul yang buat siapa? Umatnya yang sudah yang tidak berkurban. Itu difahaminya setelah meninggal. Itu kan cuman beda pemahaman aja. Seperti itu. Kalau masih hidup di mazhab Imam Malik kayak gitu, ya dia masih punya kesempatan bisa berkurban. Kapan dinyatakan sudah tidak bisa berkurban? Setelah wafat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau selama hidup dia tidak bisa berkurban, maka saat hidupnya itu dikurbanin Rasul, saat hidupnya. Kalau sudah meninggal ngapain berkurban lagi? Seperti itu tuh. Jadi akar masalahnya di hadis Rasulullah berkurban untuk umatnya yang tidak sempat berkurban. Seperti itu. Dalil penguatnya kalau mazhab Imam Malik mirip sodako. Kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i dalil penguatnya apa? Ini hewan persembahan untuk Allah. Udah meninggal masa masih mempersembahkan saja. Kewajiban berkurbannya atau kesunahan berkurbannya sudah selesai. Baik, cukup ya. Makanya sih, ya saya sering cerita sih, kalau bisa dinasehati dulu, jangan buat almarhum. Kalau bisa. Kenapa? Karena yang mengharamkan juga kuat, Pak. Seperti itu, sehingga takutnya masalah. Seperti itu. Walaupun ada yang menghalalkan, tapi kalau misalnya maksain, maksudnya ditawarin dulu, Pak buat yang hidup aja ya, kayak gitu. Tapi kalau maksain, enggak, saya buat almarhum. Tapi kalau ternyata ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab ya Pak, kayak gitu. Saya cuma nuruti keinginan Bapak, gitu aja tuh, seperti itu. Itu namanya hati-hati. Sama kalau ada orang non-muslim bawa kambing misalnya, bukan patungan sapi ya Pak, bawa kambing misalnya, seperti itu. Terus kemudian
Saya mau ikut kurban nih kayak gitu ya, diterima saja Pak, cuman diomongin Bapak tapi nanti nggak ada pahalanya ya kayak gitu. Oh enggak, saya pengen pahala. Ya Bapak masuk Islam dulu kalau pengen pahala, kan kayak gitu Pak. Tapi harta dia halal macam itu. Hartanya orang non muslim itu selama jalurnya halal, halal. Makanya kita boleh menjadi karyawannya non muslim, digaji sama non muslim karena uangnya halal. Seperti itu. Tapi kalau bekerja sama orang yang uangnya 100% haram, tidak boleh. Seperti itu. Baik. Lanjut ya para jamaah. Nah, selanjutnya ujratul jazar ya Pak. Jazar itu kalau bahasa Arab modern sebenarnya bukan pemotong ya Pak, tapi tukang potong-potong tuh. Penjual apa namanya? Penjual daging Pak. Itu namanya jazar karena dia suka biasa motong-motong. Kalau tukang potongnya namanya zabih. Seperti itu, tapi ya sama-sama motong sih. Maksud saya bahwa yang dimaksud jazar itu bukan hanya pemotong, tetapi seluruh yang ikut membantu proses, termasuk panitia, ya para jamaah. Nah, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh ya Pak. Ini kitab fikih 4 madhab ya Pak, karyanya Syekh Wahbah Zuhaili. Itu jazar yang bantuin proses, termasuk yang motong-motong, yang panitia, tidak boleh diupah dengan daging kurban atau kulit kurban. Apa definisi upah itu? Ya, yaitu apa? Sesuatu yang diberikan atas tenaga yang dikeluarkan. Itu namanya ujroh. Seperti itu. Tapi dia boleh dapat enggak? Boleh. Ya, atas nama apa? Atas nama fakir ya. Jadi fa'in u'tiyal jazar say'an minal udhiyah li fakrihi aw ala sabilil hadiyah fala ba'sa, enggak masalah. Kalau tukang potong panitia dikasih ini nih kayak gitu, tapi bukan atas nama panitia, bukan atas nama tukang potong, ya enggak apa-apa. Kalau dia orang kaya, hadiah buat dia. Kalau fakir miskin apa? Sedekah buat dia. Kenapa? Karena mereka adalah mustahik, punya hak Pak untuk mendapatkan daging kurban. Yang tidak boleh itu kalau upah bantuinnya. Seperti itu. Ya Pak. Sehingga upah bantuin itu usahakan, bukan usahakan ya Pak. Kan namanya ngupahin wajib hukumnya. Aqdul ajiro ajrohu qoblaan yajifa aroku. Berikanlah apa? Upah tenaga orang yang kerja itu sebelum keringatnya kering. Lewat apa? Lewat yang kurban. Dana operasional dibayar berapa? Macam itu. Kalau yang bantuin enggak, saya membantuin aja ikhlas, ya sudah, berarti enggak ada upahnya kan. Seperti itu. Itu idealnya para jamaah. Realitasnya Pak, enggak kan. Yang bantuin dapat lebih banyak. Seperti itu. Bahkan kadang disisain, ini buat panitia, ini buat yang motong. Ya, kata ini buat panitia itu berarti daging ini sebagai upah dia sebagai panitia kan Pak.
Buktinya kalau dia nggak jadi panitia nggak dapat kan? Ya. Enggak, tapi ini hadiah. Zaman zakat ada Pak, namanya Ibnul Utbiyah. Ibnul Utbiyah itu sama Rasul dikasih apa? Tugas buat ngambilin zakat. Seperti itu. Cuman mungkin kerjanya bagus kali ya, sehingga yang zakat tuh ngomong, ini zakat saya, ini hadiah buat kamu, uang tips tuh Pak. Maka Ibnul Utbiyah ngadep Rasul tuh bawa dua barang, dua harta. Harta yang buat buat zakat, zakatnya orang, satu lagi hadiah orang untuk dia. Dikasihlah Pak yang buat zakat ke Rasulullah, ini zakatnya orang-orang ya Rasul. Rasul nanya, itu apa? Kan kayak gitu. Itu hadisnya sahih kan Pak. Kata Ibnul Utbiyah, ini hadiah orang khusus buat saya ya Rasul. Kata Rasul, hadayal ummal ghulul. Hadiah amil zakat nilep, gulul tuh Pak, korupsi. Seperti itu. Protes kan Ibnul Utbiyah, enggak ya Rasul, mereka ngasihkannya ikhlas. Seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Kalau kamu tidak ditugasin sebagai amil, dapat enggak kamu? Jawabnya apa Pak? Enggak, dia dapat itu karena ditugasin sebagai amil keliling. Pertanyaannya kan sama, kalau dia tidak jadi panitia dapat dua enggak dia? Enggak Pak. Nah itu makanya namanya walaupun ngomongnya hadiah tapi maknanya upah tuh para jamaah. Seperti itu. Saya kasih contoh lain ya Pak. Pak, kalau utang duit bahasanya minjem apa ngutang Pak? Minjem ya. Seperti itu. Definisi minjem tuh apa? Diberikan harta atau minta harta untuk dipakai tapi tidak dihabiskan. Jadi kalau minjem duit tuh misalnya duitnya ini ya para jamaah, saya pinjem ya, dilihatin bagus amat kah duitnya ya, udah bosen nih saya kasih lagi, itu namanya apa? Minjem. Kalau duitnya dipakai namanya apa Pak? Ngutang. Betul nggak? Kalau minjem nggak boleh dihabiskan. Saya pinjem sepeda, terus sepedanya saya jual, khianat nggak saya Pak? Khianat, walaupun nanti pas butuh saya kasih lagi sepeda yang sama, itu nggak boleh. Karena apa? Akadnya pinjam meminjam, ari ya. Kalau sepedanya mau dijual ya jangan pinjam meminjam, tapi kordun, utang piutang. Nah, tapi kan orang maklum ya Pak, yang dimaksud minjem duit itu apa? Yang dimaksud minjem duit itu apa Pak? Ngutang. Sehingga nggak perlu dibahasakan ngutang tuh karena orang paham. Nah maksud saya walaupun ngomongnya minjem aslinya ngutang, walaupun ngomongnya hadiah aslinya upah tuh Pak. Buktinya yang lain nggak dapat kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Ya namanya realitas kan diakal-akal ya. Saya pernah ngobrol sama beliau ini Pak, Ketua DKM. Udah gini aja kata saya Pak, disisain kayak gitu. Ya pikiran aja kan namanya. Misalnya yang bantuin ada 50 orang misalnya, sisainlah 100 bungkus ya Pak. Seperti itu. Nah terus sudah selesai pembagian, dibagi-bagiin, udah semua kan nyisa. Panitia jangan pada pulang ya kayak gitu. Sholat asar dulu di sini, misalnya asar selesai.
Habis sholat asar maju kan Pak, ya, imam atau siapa pengurus DKM lah atas nama panitia. Saya atas nama panitia zakat menghimbau seluruh jamaah masih ada sisa. Ya, seperti itu. Jadi seluruh jamaah boleh dapat, tapi satu jamaah satu. Seperti itu. Atau satu jamaah dua, terserah lah, atur aja. Tapi bahasanya untuk siapa Pak? Untuk jamaah. Seperti itu. Baris ya, kayak gitu. Misalnya 5 orang atau 7 orang, itu isinya siapa? Banyakan panitianya apa banyakan bukannya Pak? Yang masih di situ kan panitia. Tapi buat siapa? Jamaah sholat asar. Yang lain juga ada. Yang bagiin ngambil dulu, kan dia jamaah ngambil. Saya jamaah sholat asar ngambil dulu. Terus bagi-bagiin orang kan dapat semua. Namanya sisa buat jamaah sholat asar. Yang dapat kebanyakan panitia, sisanya sebagian jamaah sholat asar. Menurut saya Pak, wallahu a'lam, itu lebih aman. Takut syubhat ujroh, upah tadi. Nah, kalau kepala apa segala macam ya kasihkan saja ke orang, para jamaah. Siapa yang mau. Seperti itu. Dihadiahkan buat dia. Setelah dikasih, terus kemudian mau ngasih tukang motong ya silahkan, kan sudah haknya dia. Mau ngasih ke panitia ya silahkan, tapi usahakan yang nerima kulit kepala itu kalau bisa sih bukan panitia. Atau kalau mau panitia atau tukang motong yang tadi tuh yang pas jamaah sholat asar, siapa mau kepala nih? Kasih. Siapa mau kulit nih? Kasih. Buat apa kulit? Itu tukang belinya sudah ada, sudah diinikan, tinggal di kan. Kalau didapat jalur hadiah atau didapat jalur sodako, namanya mustahik. Mustahik itu ya hak dia, terserah. Seperti itu, mau dikemanain boleh. Baik ya. Yang jadi landasan para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang pertama hadis Bukhari Muslim ya Pak. Jadi kata Ali, Rasul nyuruh saya tuh, Ali itu kurban diurus ya, kayak gitu. Seperti itu. Terus kata beliau, bagi-bagi semuanya buat baik kulitnya suruh dibagiin semuanya tuh Pak. Baik jilahnya itu kan yang buat, kalau buat diproses tuh susah kayak gitu, seperti itu. Tapi tetap suruh dibagi. Nggak harus dipotong-potong dibaginya, dibagi utuh nggak apa-apa. Seperti jilah tuh kulit yang ditaruh pada punggung unta Pak. Biar nggak kedinginan untanya. Baik kulit hewan kurban. Terus pesan ke Ali, yang disuruh ini jazirnya Pak Ali, ya kayak gitu. Nanti tukang potongnya jangan dikasih dari daging kurban. Ini kalau melihat hadisnya saja kesannya nggak boleh dapat Pak. Tapi kalau dikumpul-kumpulin kan dia kan juga mustahik juga orang. Maksudnya jangan diberi itu upahnya, seperti itu. Karena saya yang akan memberinya langsung dari harta saya, bukan dari hewan kurban. Seperti itu. Tapi panitia ya para jamaah, terus kemudian tukang potong, tukang bantu-bantu, mereka kan kalau tidak koni ya Pak, mu'tar. Kalau bukan orang kaya ya fakir, miskin, cuman itu doang kan. Berarti mereka apa? Mustahik.
punya hak, tapi haknya sama seperti itu. Ya. Yang agak problem itu hak lebih atau khusus seperti itu. Sebab khusus itu embel-embel nama nanti seperti itu. Termasuk makan-makan itu. Boleh nggak sih makan-makan ngambil dari daging kurban? Boleh, tapi tidak sunnah, Pak. Karena kurban itu sunnahnya dibagi mentah, bukan matang. Akikoh yang sunnahnya dibagi matang, tapi boleh dibagi matang. Sehingga dimasak dulu terus ngomong siapa yang mau makan, makan. Atau jamaah sholat zuhur makan ya, kayak gitu. Ya makan, kan mereka mustahik daging kurban. Tapi kalau panitia makan ya, nah itu masalah. Seperti itu. Kenapa masalah? Takut upah tadi itu para jamaah. Kecuali sumbernya bukan dari hewan kurban, dari dana operasional. Atau dari 2 orang, Pak. Saya itu pernah ditanya ya Pak, para jamaah. Dia ngomong, Tad, alhamdulillah kantor saya kurban 3 sapi, kayak gitu. Saya agak bingung tuh Pak, kok kantor kurban? Kayak gitu. Kalau kurban tuh biar dapat pahala kan. Kalau dapat pahala tuh biar masuk surga. Berarti yang kurban kantornya nanti yang masuk surga tuh. Padahal yang masuk surga, masuk neraka tuh jin dan manu, bukan kantor kan. Jadi nggak nyambung kan Pak. Seperti itu. Emang dari mana Pak kayak gitu? Kadang beberapa tuh dari dana apa namanya CSR ya namanya ya, seperti itu. Atau apalah seperti itu. Nah, yang kayak gitu ajuin aja Pak proposal ke perusahaan-perusahaan. Sapinya buat di masjid sini aja. Berarti kan bukan kurban tuh atas nama kantor tuh. Nah, maka buat makan-makan boleh, buat ngupahin panitia juga boleh, kan bukan kurban dia. Seperti itu. Karena yang kurban kan kantor. Ini hadiah dari kantor. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, kan selesai. Atau yang kedua dari non muslim, sampai kapanpun dari non muslim itu bukan hewan kurban kecuali dianya masuk Islam. Nah, maka dari non muslim dan dari kantor boleh buat makan-makan, boleh buat jatah panitia. Kenapa? Bukan hewan kurban. Seperti itu. Bai'ilah mil udhiyah, para jamaah, cukup kali ya Pak? Atau gimana? Masih banyak sih, tapi ya udah aja. Nanti kelamaan. Monggo silahkan, wallahu a'lam. Kalau ada yang didiskusikan para jamaah, silahkan. Secara zahir hukumnya memang termasuk panitia itu termasuk yang motong gitu ya, maksudnya mereka termasuk dalam hadis yang tadi Ya, jazar. kitabnya. Jazar tuh jadi gini, ada ayat Quran ya Pak. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Yang makan harta anak yatim itu hakikatnya dia makan api neraka di perutnya. Berarti makan harta anak yatim secara zolim haram ya Pak. Boleh nggak harta anak yatimnya tidak dimakan, dibelikan mobil secara zolim Pak? Atau dibuat rumah, riba lah. Yang makan riba haram. Saya mah nggak dimakan ribanya, dibelikan mobil, dibelikan rumah. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Itu namanya kias musawi.
Bahasanya makan, tapi maknanya memanfaatkan. Jadi bahasa saja. Seperti itu. Contoh lain, yang najis itu apa? Khomer, Pak. Minum. Khomer itu perasan anggur yang kemudian difermentasi sehingga memabukkan. Kalau bahannya bukan anggur, bukan khomer namanya. Nabidh. Misalnya dari apel, dari kurma, itu namanya nabidh. Tapi nabidh sama khomer sama-sama haram, sama-sama najis, karena sama-sama memabukkan. Tapi kok Allah ngomongnya khomer saja? Namanya kias musawi, yang serupanya ikut hukumnya. Satu lagi, di Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian, ya para jamaah, juga dihukumi najis ya. Bangkai, darah, terus daging babi. Berarti kulit babi halal ya, Pak? Kan yang haram dagingnya saja. Nah, kulit babi itu jalurnya kias musawi namanya. Bahasanya daging babi, tapi maknanya seluruh babi. Kulitnya, bulunya. Bahasa Rasulnya jazir, yang motong. Tapi maknanya apa? Seluruh yang ikut membantu proses. Dari mana kalimatnya? Dari kata saya yang akan memberikan upah untuk dia. Berarti upah pekerjaan. Maka masuklah panitia di situ para jamaah. Masuklah bukan panitia yang relawan mendadak tuh Pak. Yang datang bawa pisau, bawa apa, kan ada aja kadang, nggak tahu di Alinsan ada nggak Ustaz? Nah, seperti itu. Kalau ditanyain, saya mau bantuin, bukan mau kerja, tapi pengen dapat lebih kan, seperti itu. Ya realitasnya seperti itu. Makanya ada beberapa masjid itu para jamaah kata DKM, udahlah biar aman, profesional aja kayak gitu. Datangkan tukang jagal sampai sembungkusinnya, dibayar berapa per sapi kayak gitu kan. Nanti tinggal bagiin doang. Kalau bagiin mah ya lewat dana operasional juga sisanya bisa kayak gitu kan. Pendapat itu ditolak Pak. Alasannya apa? Kurang guyub. Saya bilang, kayak di kampung saya ya kayak itu. Di kampung saya tuh jarang kalau hajatan pakai tenaga profesional Pak. Seperti itu. Kenapa? Ya tetangganya nggak nyaman. Seperti itu. Sehingga pengennya yang bantuin itu siapa? Tetangga itu Pak. Dan itu kadang biayanya lebih mahal loh Pak. Karena kan saat kadang 3 hari datang pulang buat bawa makan keluarganya segala macam, termasuk bangun rumah di kampung tapi nggak di sini. Kampung itu ya orang gotong royong tapi biayanya lebih besar, walaupun kadang digajinya kecil. Misalnya harusnya kerja rumah tuh 100.000 atau 150.000, itu 30 ribuan aja mau, tapi kan pulangnya bawa nasi itu Pak, dan jarang juga cuman ketak-ketok doang semacam itu. Itu di kampung kan gayanya kayak gitu. Tapi kalau tidak semacam itu, diprotes sama masyarakat, namanya tidak saling membantu. Nah, kurban pun kayak gitu. Kalau tenaga profesional datang dibagi-bagi, yang hilang apa? Guyubnya tuh Pak. Orang tuh seneng bawa apa tuh? Bawa pisau, bawa apa, bantuin semacam itulah. Tapi kalau pulang nggak dikasih tentengan, yang gerutu kan seperti itu. Itu realitasnya. Kurang lebih seperti itu sih. Makanya kemudian dipikirkan solusinya. Baik, cukup ya Ustaz. Wallahu a'lam.
Cukup para jamaah, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.